Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pasti bisa, Pengadilan Agama Sengeti Bincang Santai. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama kami Pasti Bisa, podcastnya Pengadilan Agama Sengeti. Rekan-rekan sahabat Pasti Bisa, alhamdulillah berjumpa lagi kembali, telah hadir di tengah-tengah kita rekan-rekan mahasiswa dari UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang sedang magang merdeka di Pengadilan Agama Sengeti. Nanti sahabat pasti kita akan gali, kita akan berbincang kurang lebih 30 menit ke depan bersama rekan-rekan kita, rekan-rekan mahasiswa dari UIN STS Jambi. Baiklah, kita akan berkenalan dulu. Telah hadir di tengah-tengah kita secara berurutan. Nanti kita berkenalan kepada rekan-rekan kita, perwakilan dari jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Syariah ya. Kita mulai dari yang terdekat dulu, yang terdekat dengan saya dari sebelah kanan. Silakan perkenalan dirinya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Riden Oktarinti Putri. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam. Oke, nama saya Putrina Sri Mulia Pramadani dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Rio Abdi dari Fakultas Syariah dan jurusannya Prodi Perbandingan Mazhab. Perbandingan mazhab. Kebetulan Rio sebagai ketua kelompok ya di sini ya. Silakan selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfaliasullah dari jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah. Perbandingan mazhab juga. Iya. Siap. Itu rekan-rekan pasti bisa perkenalan kita. Kita akan gali lebih dalam perkenalan kita dengan rekan-rekan kita. Ngomong-ngomong, di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi itu ada berapa jurusan atau seperti apa informasinya? Silakan yang bisa mewakili. Boleh saya, Pak ya? Oh, boleh, silakan. Sebenarnya di UIN itu ada 7 fakultas, Pak. Yang pertama ada Fakultas Syariah itu sendiri, kemudian ada Fakultas Adab dan Humaniora, terus kemudian ada Fakultas Saintek dan Teknologi, dan juga ada Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Dakwah, dan terakhir ada Fakultas Usuluddin, Pak. Ada 7 fakultas. 7 fakultas. Oh, ini rekan-rekan yang hadir di sini semuanya fakultas syariah ya. Ya, Fakultas Syariah. Fakultas syariah. Untuk ada yang menambahkan? Bisa menambahkan, Pak, selain banyaknya fakultas dan beragamnya program studi di UIN Sultan Taha sendiri ada banyak organisasi dari ekstra maupun intra yang banyak manfaatnya untuk kampus maupun di masyarakat, Pak. Luar biasa. Apalagi kalau kita lewat tuh gedungnya tinggi ya sekarang ya. Lagi bangun apa itu informasinya? Ada fasilitas apa saja yang ada di UIN STS Jambi? Sudah menambah fakultas kedokteran. Iya, Fakultas kedokteran. kedokteran. Insya Allah tahun ini. Soalnya tahun ini dia buka tahun ya. 2024. 2024. Sahabat pasti bisa kalau berbicara masalah UIN, dulu namanya YIN ya. YIN. Dulu saya juga alumni YIN ya, UIN juga ya, tapi UIN Lampung sekarang Raden Intan. Begitu luar biasa. Ini tadi kita kan sudah kenalan tadi masalah ada jurusan, ada jurusan perbandingan mazhab, ada hukum keluarga Islam. Nah, kita berurutan ya. Hukum keluarga Islam itu apa saja, Mbak, kira-kira yang dipelajari, yang dapat kita berikan informasi, yang kita bisa peroleh informasi dari hukum keluarga Islam? Iya, Pak. Jadi hukum keluarga Islam itu mempelajari tentang keluarga. Jadi bagaimana keluarga tersebut, terus tentang perceraian juga, Pak, tentang hak asuh anak, tentang sengketa, dan di hukum keluarga Islam itu mempelajari bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya dalam lingkungan keluarga. Hukum keluarga ya, keluarga Islam. Ini sahabat pasti bisa kita dengar nih dari rekan sebelah hukum ekonomi syariah. Nah, gimana itu hukum ekonomi syariah itu? Hukum ekonomi syariah ini beda dari yang lain. Hukum ekonomi, belajar ekonomi, tentu saja berbasis syariah. Jadi kita tahu bagaimana
belajar tentang hukum yang dipandang sebagai hukum syariah gitu. Terus belajar tentang ekonomi juga, bukan tentang hukum, tapi ekonomi juga. Seperti apa gitu ya? Seperti tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, belajar juga. Di hukum ekonomi syariah ya, di Iya. jurusan itu. Itu ketika di sahabat pasti bisa. Nanti kalau ingin berminat belajar lebih dalam tentang hukum ekonomi syariah nanti bisa datang atau nanti belajar di UIN STS Jambi. Nah ini kalau perbandingan mazhab ya, nah itu seperti apa? Bisa dijawab sama Mas. Ya langsung. Oke, kalau dari jurusan perbandingan mazhab sendiri, ya pastinya belajar tentang perbandingan hukum, contohnya seperti hukum antara hukum Islam dan hukum Indonesia, dan juga tentang perbandingan mazhab-mazhab yang ada di pernah kita pelajari yang 4 mazhab itu, yang mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, sama Ahmad Hanafi. Dan juga di dalam perbandingan mazhab ini kita harus yang namanya tuh mengetahui di mana letak perbedaan yang sangat signifikan di antara perbedaan-perbedaan hukum tadi. Itu ya, itu perbandingan mazhab ya. Iya. Wah itu sangat seru sekali berarti kalau di kelas itu ya. Bagaimana pendapat ulama Syafi'i, bagaimana ulama Hambali gitu kan, Hanafiyah, Syafi'iyah gitu kan. Wah itu sangat seru sekali kalau diskusi tentang di perbandingan mazhab gitu ya. Begitu informasi sahabat pasti bisa. Tadi sudah kita perkenalan tentang dengan personnya, dengan jurusannya, dan di belakang juga rekan-rekan dari masing-masing jurusan ya. Bisa berikan hai kepada sahabat pasti bisa. Hai. Rekan-rekan yang ada di belakang. Nah pada kesempatan ini kan informasinya kan kita lagi magang merdeka nih, di Pengadilan Agama Sengerti. Kira-kira kenapa dan apa gitu kok pentingnya magang merdeka itu gitu kan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Nah, silakan. Tentunya sangat penting. Untuk apa? Untuk menambah dan memperluas relasi dan mendapatkan pengalaman kerja yang berpotensi di masa depan, dan memperluas jaringan untuk mendapatkan pekerjaan untuk pekerjaan yang baik. Oh gitu. Mungkin ada kawan-kawan yang lain bisa nambah? Sangat penting Pak. Oh, gitu. Karena dari magang inilah kita dapat belajar bagaimana bekerja, dan juga dari magang ini kita diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai Pak, yang mana nantinya di pekerjaan nanti tidak canggung dalam bekerja karena sudah dilatih bekerja di magang ini Pak. Karena seperti kita ketahui kan mungkin selama ini di kampus kan belajar teori ya, belajar teori. Katanya kalau hukum keluarga Islam itu ada perceraian, tadi hak asuh anak itu gimana, kemudian ekonomi Islam, ekonomi syariah tadi, kalau terjadi sengketa akadnya yang ekonomi syariah itu gugatannya juga di pengadilan agama. Perbandingan mazhab itu kan tentu kalau perbandingan mazhab itu nanti ketika seorang hakim itu ingin mengambil suatu putusan, dia kan harus ada referensi hukum materinya gitu kan. Nah itulah diperlukan perbandingan mazhab tadi kan, bagaimana menurut ulama Syafi'iyah, bagaimana ulama Hanafiyah gitu kan, sehingga dari teori di kampus kita lihat di lapangan, nah, di pengadilan agama gitu kan. Jadi sangat penting sekali. Kok ada kata merdeka itu? Karena kalau kita ngomongin masalah merdeka, saya selalu teringat dengan menterinya kan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu. Menurut pembekalan itu apa kok merdeka itu? Ada yang bisa ini? Rio. Karena tujuan dari Kemendikbud tadi, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tadi, itu adalah untuk meningkatkan soft skill dan hard skill dari Pak. Jadi diharapkan mahasiswa itu tidak hanya memiliki kemampuan dari
prodinya ataupun jurusannya tadi Pak. Jadi makanya merdeka tadi. Jadi punya kemampuan di luar dari jurusan. Cara kami di perguruan mazhab, kami tidak hanya mempelajari tentang mazhab saja. Mungkin di sini kami tahu gimana caranya untuk bekerja di luar bidang kami itu. Itu tujuan sebenarnya dari magang merdeka ini tadi Pak. Magang merdeka. Iya. Begitu luar biasanya sahabat pasti bisa. Mungkin selanjutnya kita akan perdalam sahabat pasti bisa pertanyaan-pertanyaan kepada rekan-rekan mahasiswa magang. Selama magang di sini kan, itu kira-kira harapan, ekspektasi, keinginannya nanti ini kan baru 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari. Nanti harapannya selama magang di sini nanti apa yang menjadi harapan dari rekan-rekan selama magang di sini nanti? Ke depan itu setelah magang harapannya saya mengetahui apa kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari ujung dulu kayaknya. Mungkin kalau ditanya tentang harapan, ya pastinya harapan kita setelah mengikuti kegiatan magang ini ya mengetahui dasar-dasar skill yang paling harus kita ketahui dalam dunia pekerjaan. Misalnya kita sebelum mau masuk ke dalam dunia pekerjaan itu kan kita harus mengatur disiplin kita tentang waktu, disiplin kita tentang terlebih lagi di pengadilan agama ini tentang sholat 5 waktunya segala macam gitu. Oh iya. Mungkin silakan. Harapan saya sih ke depannya, karena kebetulan dengan cita-cita saya mau jadi hakim insyaallah Pak. Amin. Ya, jadi saya mau melihat gimana sih peradilan itu agama, khususnya di peradilan agama itu seperti apa. Kalau Mbak gimana Mbak? Ada harapannya Mbak? Tentunya yang pertama dapat menyelesaikan magang dengan baik. Terus harapannya dapat pengalaman dari ibu sama bapak yang bekerja di sini, dapat menjamin pengalaman pekerjaan untuk kedepannya. Oh, gitu. Kalau Mbak gimana? Harapan saya Pak bisa mengambil pelajaran dari magang di sini, apalagi kan kami ini Fakultas Syariah yang mana prospek kerjanya nanti bisa menjadi hakim, bisa menjadi ketua, bisa menjadi panitera. Nah, di sinilah Pak kami belajar untuk menjadi itu tersebut, karena pengganti bapak dan ibu itu insya Allah kami inilah Pak. Amin. Nanti yang tentu yang menggantikan yang sudah tua-tua nanti kan rekan-rekan sekalian gitu kan. Oleh karena itu sesuai sejalan dengan harapan tadi, ikuti mungkin magang ini dengan baik, segala kegiatan yang ada di kantor nanti diikuti, semoga ekspektasi atau harapan tadi bisa tercapai. Mungkin begitu sahabat pasti bisa. Pengadilan Agama Sengerti Bincang Santai telah tiba kita di ujung acara. Sebelum kita tutup nih ya, kita ingin mendengar nih informasinya, rekan-rekan mahasiswa magang ini mereka punya jargon tuh. Kita ingin mendengar jargon semangat mereka itu seperti apa itu di selama magang ke depan ini di Pengadilan Agama Sengerti dari mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Ayo dipersilakan. Baik, kami mulai Pak ya. Silakan. MBK MPA Sengerti berkualitas berintegritas. Demikian, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa magang dari STS Jambi, UIN STS Jambi. Terima kasih telah hadir di acara kami. Pasti bisa Pengadilan Agama Sengerti Bincang Santai. Demikian, sahabat Pasti Bisa, berjumpa lagi di lain kesempatan bersama Pasti Bisa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diminum. Ada minum kan? Silakan.